Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setiamu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan juga pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Markus 7 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Saya ulangi, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bicara tentang najis dan tidak najis, bicara tentang haram dan halal. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan bicara tentang makanan, ya, tetapi sekali lagi ini bicara tentang hati. Ya, firman Tuhan berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, ya, yang akan menajiskan kita. Karena yang masuk dalam mulut kita tidak akan berhenti di hati. Yang masuk dalam mulut kita akan masuk ke dalam perut, yang pada akhirnya besok akan dibuang dalam jamban, kata firman Tuhan. Nah, jadi yang menajiskan seseorang justru yang keluar, bukan yang masuk. Yang keluar dari kita, yang meluap dari hati seseorang. Ya, kalau hatinya jahat, kalau hatinya tidak kudus, maka yang keluar tadi banyak sekali, ya, mulai dari pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan dan sebagainya. Nah, itu semua justru yang menajiskan orang. Kalau dari hati kita masih keluar hal-hal yang najis itu, maka najis pula hidup kita. Karena itu jaga betul, jangan sampai segala yang najis itu ada dan tinggal dalam hati kita. Sebaliknya, kita perlu berdoa supaya Tuhan mentahirkan, menyucikan hati kita. Dan setelah itu isi hati kita dengan segala yang baik. Jangan biarkan kebencian, jangan biarkan kekecewaan masuk. Tolak semua. Isi hati kita dengan firman. Isi hati kita dengan segala yang baik. Isi hati kita dengan segala yang positif. Sehingga ketika nanti keluar, ya, isi hati ini keluar, baik melalui perkataan atau perbuatan kita, maka yang nampak atau yang keluar tuh hal yang baik, hal yang kudus, kebenaran, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan.
Jemaat dikasih Tuhan. Jadi yang menajiskan seseorang, yang membuat hidup seseorang najis, itu bukan yang masuk ke dalam dirinya. Jadi bukan soal makanan lagi. Bahkan di ayat 19 dikatakan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi kita nggak mau bicara banyak tentang makanan. Oh, makanan apa yang halal, yang haram. Oh, babi itu halal atau haram. Kita tidak mau bicara itu. Firman Tuhan hari ini bicara tentang jaga hati kita. Supaya tidak ada kenajisan dalam hati kita. Sehingga hidup kita pun tetap dalam kekudusan. Jemaat dikasih Tuhan, mari isi hati kita, hidup kita dengan segala yang baik, yang membangun dan menguatkan. Itu yang Tuhan berkenan. Ya, jadi bukan masalah makanan. Ya, sekali lagi, si A mengatakan makanan babi itu haram. Ada yang mengatakan makanan ini halal. Oh, ini makanan ini boleh, ini nggak boleh. Bahkan Rasul Paulus pun juga membahas akan hal ini. Ya, bukan semuanya itu membangun baik. Ya, bukan masalah makanan dan minuman itu baik atau tidak baik. Ya, tetapi memang tidak semua membangun betul. Ya, kita mesti tahu diri, kontrol diri. Ya, jadi artinya boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu. Ya, ada yang mengatakan babi itu haram. Tapi kalau kambing halal, tapi kalau darah tinggi makan daging juga haram menurut saya. Karena apa? Justru akan membuat celaka. Jadi sekali lagi, bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, ya, jadi hak kerajaan Allah itu bukan masalah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Ya, karena itu ayo kita hidup dalam kebenaran, isi hidup kita dengan kebenaran, sehingga pada waktu kita mengeluarkan sesuatu dari hati kita, baik saya lagi melalui perbuatan ataupun perkataan kita, semua yang kita lakukan adalah hal yang kudus, yang kita lakukan hal yang baik, sehingga melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jaga hatimu, jangan sampai hatimu najis. Hal-hal yang najis masuk dalam hatimu, sehingga ketika suatu saat keluar, hal yang najis pula. Nah, ini yang gak boleh. Ya. Isilah hati kita dengan kebenaran, isi hati kita dengan firman, sehingga hidup kita kudus dan Tuhan dipermuliakan melalui setiap apa yang kita ucapkan dan lakukan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengetahui bahwa sesungguhnya penting menjaga hati kami supaya tetap tahir dan suci, supaya hidup kami tidak menjadi najis, karena segala yang jahat yang keluar dari hati seseorang itu menajiskan hidup seseorang. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mengenal kebenaran-Mu, bukan soal makanan, tetapi soal apa yang keluar dari hati kami. Berdoa ya Tuhan, tahirkan, sucikan hati dan hidup kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang terus mengisi dan memenuhi hati kami. Sehingga melalui ucapan kami dan juga tindakan dan perbuatan kami, segala yang baik boleh dihasilkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.